biasa buat juru selamat kita, haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas pengorbanan putramu Yesus Kristus yang sempurna bagi kami. Kami percaya kami diselamatkan, kami dikuduskan, dan kami dibenarkan karena penebusan putramu yang sempurna bagi kami. Dan kami juga bersyukur Roh Kudus menjamin kami, Roh Kudus memeteraikan keselamatan dalam kehidupan kami, sehingga kami pagi hari ini bisa ada di tempat ini tanpa kekurangan suatu hal yang baik. Kami bersyukur Bapak yang baik, selama 6 hari sebelumnya Engkau sertai kami di dalam aktivitas kami, Engkau sertai kami di dalam pekerjaan kami, dan tiba saatnya pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk kami memberikan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, agar saat firman itu disampaikan, firman itu masuk ke dalam tanah hati pikiran kami, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami untuk selalu berfokus kepada karya penebusan yang sempurna. Kami siap untuk belajar firman-Mu Bapa, kami percaya sertai kami, buat kami fokus, buat kami berkonsentrasi, karena kami percaya ada suatu hal yang akan Engkau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Apa kabar jemaat? Saudara sehat semuanya, amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara adalah putra-putra Allah, putra-putri Allah, anak-anak yang disayang Tuhan. Katakan bersama saya, aku anak yang disayang Tuhan. Sekali lagi, aku anak yang disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu juga disayang Tuhan. Oke. Saya percaya tahun ini kita masih menikmati janji Allah yang sempurna, amin saudara. Tahun ini adalah tahun kita menikmati kepenuhan janji Allah. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana rusaknya manusia atas dosa. Ya. Ini 1 bulan yang lalu, seri supremasi Yesus tentang Roh Kudus. Ya. Bagaimana manusia itu rusak oleh dosa. Tidak ada hal yang baik yang bisa manusia lakukan di hadapan Allah. Meskipun manusia bisa berbuat yang baik, tetapi itu bukan standar Allah. Namun kita bersyukur Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada saya dan saudara, untuk apa? Untuk menjadi satu-satunya sumber kekuatan untuk saudara bisa memuliakan Tuhan. Jadi pagi hari ini kita masih akan membahas fungsi Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu menjadi meterai dan jaminan bagi kita. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan, amin? Oke, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat jemaat semuanya yang sudah ikut bergabung untuk memberikan benih bagi pengadaan Videotron. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saya juga berterima kasih kepada keluarga kru. Keluarga kru itu siapa? Ada Samuel, ada Immanuel, ada Fenly, ada Jerry yang beberapa waktu tidak tidur untuk jagain Videotron, saudara. Jadi mereka cuma tidur di sini, ngawasin begitu. Ternyata keluarga kru itu punya bakat jadi mandor ternyata. Ngawasin kerjanya tetap baik. Saya bersyukur itu semuanya. Saya percaya enggak cuma hanya sekedar Videotron, tetapi saya mulai ingin melihat bangku-bangku yang kosong dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendengarkan Injil. Amin saudara. Karena kemanapun Yesus pergi, banyak orang datang. Kemanapun Yesus pergi, mujizat diberitakan. Dan karena Injil adalah kekuatan Allah, maka saat Injil diberitakan, mujizat pasti terjadi. Saya percaya saat firman ini disampaikan, karena saya menyampaikan Injil dan saudara menerima Injil, maka hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan saudara. Oke, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Temanya adalah, yuk PowerPoint tolong. Seri perjanjian kekal ini tentang meterai ya. Kita masih membahas supremasi Yesus, di mana Yesus itu memberikan Roh Kudus. Jadi Yesus berjanji bahwa Bapa memberikan Roh Kudus sebagai materai di dalam kehidupan kita. Nah, kita buka bersama-sama saudara. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara bacakan ayat yang genap, nanti di ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 3-14, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu bersama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh sepenuhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Tetap di ayat ini. Coba perhatikan ayat 11, saudara. Aku berkata di mana? Sekali lagi, aku berkata di mana? Di dalam Kristus, ya. Saudara, kalau saudara baca perjanjian baru, ketika saudara menemukan frasa di dalam Kristus, ya, itu adalah klaim yang sempurna untuk saudara mengklaim apa yang sudah Allah janjikan. Amin. Ingat, semuanya harta Allah, pribadi Allah yang sempurna itu berdiam di dalam siapa? Kristus. Saat Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Dia mengambil rupa manusia, Dia datang atas nama kita. Amin. Ada yang bertanya kepada saya, atas nama itu maksudnya apa? Kalau misalnya kita mewakili, mewakili bupati begitu. Jadi kita datang atas nama bupati, berarti kan bupati itu kan posisinya lebih tinggi dari kita, ya kan? Nah, maksudnya atas Yesus mati dan bangkit atas nama kita itu maksudnya apa? Saudara, saya beritahu ya, atas nama ketika saya berbicara dan Bapak Gembala berbicara bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit atas nama kita, itu adalah bentuk penghargaan. Di mana Sang Raja ya, yang dimuliakan itu harus datang ke dalam dunia hanya untuk mati dan bangkit bagi kita. Amin. Amin. Sang Raja itu tidak egois. Yesus Kristus itu bukan pribadi yang egois. Dia dari kekal datang ke dalam dunia ini hanya untuk mati dan bangkit, menebus kita dan menjadikan kita semuanya anak kepunyaan Allah. Itu adalah bentuk kerendah hatian Sang Raja. Jadi saudara jangan bingung, sekali lagi jangan bingung. Kalau misalnya Bapak Gembala atau saya menyebutkan Yesus mati dan bangkit atas nama kita, saudara saya beritahu itu adalah bentuk penghargaan dan hak istimewa yang Allah berikan secara cuma-cuma bagi kita. Amin. Nah, kalau kita perhatikan ya sekarang ya, coba PowerPoint selanjutnya. Kita kembali ke ayat ya. Jadi saudara kalau lihat frase di dalam Kristus itu adalah ayat yang luar biasa yang dimana kita berhak menikmati janji Allah. Nah saudara, ada rahasia tersembunyi di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu ayat yang sangat amat khusus di mana Paulus seorang rasul Allah itu diinspirasikan oleh Roh Kudus ya. Nah, banyak kata dan frasa yang luhur telah digunakan untuk menggambarkan keindahan himne pembuka ini. Maksudnya apa? Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Yang memuji Tuhan atas berkat rohani yang telah Dia anugerahkan kepada orang percaya dalam Kristus. Berarti pagi hari ini saudara adalah orang yang diberkati. Amin. Amin. Di dalam Yesus saudara diberkati. Ikuti kata-kata saya ya. Di dalam Yesus
Saya diberkati. Sekali lagi di dalam Yesus, kasih tahu sebelahnya, kamu diberkati juga. Nah, Paulus di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu menulis doksologi. Doksologi adalah pujian-pujian yang hanya bagi Allah. Jadi Paulus itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, di mana, perhatikan baik-baik, di mana Roh Kudus membuka sebuah rahasia. Rahasia bagi Paulus untuk Paulus teruskan kepada jemaat di Efesus, dan rahasia itu juga diteruskan kepada kita, ya. Karena Allah melalui Roh Kudus ingin memberitahukan tentang keindahan berkat-berkat rohani yang telah Allah sediakan. Sekali lagi, Allah melalui Roh Kudus, di mana Paulus menulis surat ini, Allah ingin supaya saudara semuanya, saya dan saudara, itu bisa memahami betapa luar biasanya bagian yang telah Allah tentukan bagi kita melalui penebusan Yesus Kristus. Yang suci katakan amin. Kata kuncinya adalah telah. Perhatikan. Pembuka ini yang memuji Tuhan atas berkat rohani yang apa saudara? Telah. Arti telah itu apa artinya? Sudah. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara memiliki berkat itu? Amin? Oke. Nah, mungkin pertanyaannya yang muncul adalah, bagaimana saya bisa menikmati berkat itu, Pastor? Bagaimana saya bisa menikmati segala berkat rohani yang sebenarnya itu telah. Sekali lagi saudara, pagi hari ini tidak ada dari saudara yang miskin rohani. Amin. Enggak ada. Saudara adalah orang-orang yang sangat amat kaya karena anugerah Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menikmati itu? Ada rahasia yang tersembunyi. Rahasia apa itu, Pastor? Jadi gini saudara, Paulus ketika menulis Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Paulus menggunakan sebuah struktur tertentu. Oke, yuk PowerPoint. Ya. Jadi ada struktur tertentu, ada gaya tertentu yang Paulus gunakan atas inspirasi Roh Kudus untuk memberitakan sebuah makna yang penting. Ini saya kasih latar belakang dulu ya. Nah, struktur itu namanya struktur kiastik. Struktur kiastik adalah sebuah struktur narasi dengan sebuah poin utama yang memegang peranan penting yang terletak di tengah paragraf. Jadi saat Paulus menulis ya Efesus 1 ayat 3 sampai 14, rahasianya itu Paulus taruh di tengah paragraf. Nanti kita akan lihat. Nah, fungsi struktur itu apa sih? Struktur kiastik itu digunakan untuk menekankan poin-poin teologis kunci ya. Jadi ada poin kunci yang itu adalah rahasia. Saya nggak ngerti apakah ini sering disampaikan di luar sana. Yang jelas saudara akan mendapatkan manfaat kalau saya beritakan struktur ini. Nah, perhatikan baik-baik. Struktur teologis kunci dan untuk menciptakan narasi cermin yang meningkatkan pemahaman pembaca tentang makna teks yang lebih dalam. Jadi ketika Paulus menulis, Paulus diinspirasikan Roh Kudus untuk menggunakan struktur itu demi, perhatikan baik-baik, demi memberitakan sebuah rahasia yang penting. Tadi saudara mungkin bertanya, bagaimana saya menikmati rahasia itu? Bagaimana saya menikmati berkat rohani yang telah Allah berikan itu? Ya kan? Bagaimana caranya? Supaya aku tuh bisa menikmati ini loh, kelimpahan berkat rohani yang sudah Allah berikan. Nah, jawabannya ada di struktur Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Dengan struktur kiastik itu, strukturnya seperti ini. Next. Nah, ini dia saudara. Perhatikan baik-baik. Kan tadi strukturnya kayak cermin kan. Jadi strukturnya itu mengerucut sampai ke tengah, dan di tengah itu, perhatikan, di tengah itu adalah kunci dari semua catatan Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang ada. Sekarang perhatikan. Ayat 3 sampai ayat 4 itu berbicara pemilihan, ayat 5 adopsi, ayat 5 juga kehendak Allah, ayat 6 adalah anugerah Allah. Coba yang hijau ini bacanya apa saudara? Saudara tahu artinya apa? Karena struktur kiastik itu pusatnya di tengah, ya kan? Dan penebusan ini ada di tengah paragraf. Paragraf mana? Paragraf Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Artinya, perhatikan baik-baik. Saudara, ya, dipilih Allah karena saudara sudah
Oke, sekali lagi. Saudara diadopsi menjadi anak Allah karena saudara mendapatkan anugerah Allah karena saudara sudah ditebus. Saudara dipersatukan melalui Roh Kudus karena saudara sudah ditebus. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara ditebus? Amin. Seringkali kita lupa seringkali. Lupa apa sih? Lupa betapa mulianya penebusan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus. Karena tanpa penebusan, saudara tidak mungkin dipilih Allah. Yang suci katakan amin. Saudara tidak bisa menjadi pribadi pilihan Allah dengan upaya saudara sendiri. Ingat, bulan lalu saya sudah jelaskan. Total depravity, kerusakan total manusia. Saudara tidak mungkin bisa berkata kepada Allah, Tuhan pilihlah aku. Ya, tanpa penebusan saudara itu tidak mungkin. Apalagi saudara tidak mungkin menjadi anak Allah dengan usaha saudara sendiri. Tetapi saat saudara menyadari bahwa penebusan itu membuat saya diadopsi, penebusan itu membuat saya dipilih, penebusan itu membuat saya menikmati Roh Kudus, di mana saya dipersatukan oleh Roh Kudus, maka saudara akan aman di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ingat, peristiwa penebusan itu sudah terjadi. Penebusan itu hanya terjadi sekali untuk selamanya. Artinya, saudara selamanya. Karena saudara sudah ditebus, saudara selamanya adalah anak Allah. Yang suci katakan amin. Nah, kesimpulan dari struktur ini, yuk PowerPoint yuk. Yang pertama adalah, kita adalah anak Allah karena kita ditebus. Amin. Yuk ikuti kata-kata saya. Saya anak Allah karena saya ditebus. Saudara adalah anak Allah. Amin, saudara. Amin. Saat ini saudara adalah anak Allah. Alkitab memberitahukan dengan lantang bahwa penebusan Yesus Kristus membuat kita semuanya jadi anak Allah. Yang kedua, nah ini yang paling menarik. Saudara menerima berkat rohani karena saudara sudah ditebus. Ikuti kata saya. Saya diberkati karena saya sudah ditebus. Sudahkah saudara ditebus? Amin. Yang terakhir, saudara dipersatukan melalui Roh Kudus karena saudara apa? Sudah ditebus. Ikuti kata saya. Saya bersatu dengan Roh Kudus karena saya sudah ditebus. Tanpa penebusan tidak ada berkat dan warisan. Pegang baik-baik. Amin, saudara. Amin, saudara. Ingat, saudara orang diberkati Tuhan karena saudara sudah ditebus. Ya, saudara tidak bisa meraih berkat itu dengan upaya saudara sendiri. Tidak akan mungkin bisa. Standar Allah terlalu tinggi, bos. Terlalu tinggi. Tetapi Yesus yang adalah Allah itu jadi manusia untuk saudara, supaya saudara menjadi anak Allah, saudara menikmati berkat rohani, dan saudara dipersatukan di dalam Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ingat terus ya, ingat terus dan ingat terus. Berita penebusan itu memainkan peranan penting di dalam kehidupan kita. Tanpa penebusan, saudara tidak akan dapat berkat, tidak akan dapat warisan. Saudara sudah ditebus, makanya saudara dapat berkat dan dapat warisan. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Saudara diberkati karena saudara sudah ditebus, amin. Oke. Nah, kita nggak akan bahas ini, saudara, Efesus 1 ayat 3-14. Saya tahun lalu sudah pernah bahas ya, seri kisah kasih di Efesus, saudara bisa ulangi lagi. Tapi pagi hari ini kita mau belajar tentang meterai. Yuk PowerPoint selanjutnya. Nah, saudara tahu meterai ya, meterai 10.000 loh, cembanan itu loh, saudara. Materai yang bentuknya kayak perangko. Saya nggak ngerti anak-anak generasi Z ke bawah tahu perangko apa enggak. Tetapi di zaman saya kecil mengkoleksi perangko itu adalah hobi yang kaya. Hobi orang-orang tajir mengkoleksi perangko. Nah, materai itu bentuknya itu seperti perangko. Nah, materai itu ada fungsinya, ya. Materai adalah cap tanda berupa gambar. Ini menurut KBBI ya, saudara ya.
Materai adalah cap tanda berupa gambar yang tercantum pada kertas atau terukir, terpatri dan sebagainya pada kayu, besi dan sebagainya, cap, tera, segel, ya. Materai yang berbentuk seperti perangko ditempelkan pada kwitansi dan sebagainya. Nah, biasanya kalau ada transaksi keuangan, kalau bayar-bayar atau ada proses keuangan tersebut harus pakai materai. Mengerti saudara? Oke. Nah, dengan materai itu, dokumen yang kita kerjakan, dokumen yang kita berikan, atau dokumen keuangan yang sedang kita transaksikan akan menjadi legal, akan menjadi kuat. Makanya fungsi materai itu untuk berfungsi sebagai legitimasi dokumen. Ya. Jadi dokumen itu sah begitu. Misalnya nih, ada proses jual beli mobil, ya. Ada proses jual beli mobil, si A membeli mobil dari si B. Si A membayarkan 100 juta untuk mobil kepada si B. Lalu mobil itu diberikan oleh si B ke si A, lalu si A itu membayar plus memberikan materai. Bayar 100 juta rupiah, terbilang bla 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 bla, kepentingannya untuk membayar begini, tanda tangan materai, udah gitu kan. Nah, materai itu dibawa oleh si B, ya. Kwitansi materai itu dibawa oleh si B, si A dapat mobilnya. Suatu ketika nih, si B bilang, sepertinya kamu belum bayar deh. Ya kan? Nah, si A tinggal santai aja buka ini loh, sudah bayar, ada apanya saudara? Materainya. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Itu fungsi materai. Jadi mengesahkan transaksi keuangan. Surat perjanjian pun pakai materai. Misalnya nih, ada perjanjian perjanjian sewa, ya. Perjanjian sewa rumah, kontrak rumah, apa segala macam itu pakai materai. Ada terms, ya, ketentuan yang berlaku, terus gitu sampai akhirnya ada pemohon dan termohon. Nah, itu kasih materai itu. Karena dengan demikian itu akan menjadi legal. Jadi kalau misalnya dari salah satu pihak ada yang nakal, ya kan, materai itu gunanya untuk mengikat secara hukum. Kira-kira seperti itu, ya. Kalau salah mohon dimaafkan ya Pak pengacara ya, Mas Farid. Saya belajar dari beliau soalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi materai itu untuk mensahkan sebuah dokumen. Nah saudara, hubungannya apa sih materai dengan Roh Kudus? Nah kita ulang lagi Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Yuk silakan. Kita baca bersama-sama saudara. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Nah, kalau kita mau memahami materai, ya, tentang Efesus 1 13 sampai 14, kita harus pahami dengan cara berpikir bukan zaman sekarang. Karena zaman dahulu pun pada saat ayat ini ditulis, materai sudah ada. Nah, fungsi materai pada zaman dahulu adalah, yuk PowerPoint yuk, next. Nah, saudara bisa perhatikan, materai pada zaman dahulu, ini zamannya Paulus ya. Jadi Paulus memakai materai, kata materai itu karena dia ingin menjelaskan sesuatu hal yang penting. Materai pada zaman dahulu adalah sebuah tanda kepemilikan. Materai seringkali terbuat dari batu keras atau logam mulia yang memiliki gambar khas yang terukir di atasnya. Seperti sesosok dewa, pahlawan, atau potret. Nah perhatikan baik-baik, semua harta benda penting seseorang ditandai dengan kesan dari segel itu. Bahkan budak dan ternak diberi tanda untuk ditandai oleh pemiliknya. Nah zaman dahulu, misalnya ada orang yang kaya, ya, ini di zaman Paulus di abad pertama. Ada orang yang kaya yang beli budak. Budak itu semacam manusia, ya, budak itu manusia
yang tidak punya hak asasi, yang disuruh-suruh oleh tuannya. Misalnya nih contoh nih, saya ada di zaman dahulu, saya membeli budak namanya si C gitu ya. Saya beli dengan harga 100 perak. Nah, ketika saya memiliki budak itu, supaya budak yang saya beli tidak diklaim oleh orang lain, karena ini kan milik saya, saya sudah beli toh, saya akan kasih cap dia, gitu. Artinya, budak C ini milik saya, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa tidak bisa direbut, ya, tidak bisa dirusak oleh orang lain, karena yang merusak budak ini berarti urusannya sama saya. Nah itu fungsi meterai. Jadi jelas ketika sesuatu itu dikasih meterai cap, ya, sesuatu itu, baik budak, baik barang, baik rumah, baik ternak, ya, itu langsung menjadi milik sang pemiliknya, sang empunyanya. Berarti kalau orang lain merusak sesuatu, misalnya ada orang lain tanpa sengaja menyembelih hewan yang sudah disegel, itu adalah bentuk disrespect, ya, ketidakhormatan seseorang terhadap pemiliknya. Dan urusannya bisa panjang, saudara, karena sudah sah secara hukum pada zaman itu. Jadi meterai itu fungsinya tuh mensegel milik kepunyaan sang empunya. Nah, Paulus diberikan inspirasi oleh Roh Kudus untuk menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah meterai. Amin. Artinya apa? Yuk, PowerPoint yuk. Paulus memakai kata meterai untuk menggambarkan fungsi Roh Kudus, di mana Roh Kudus berfungsi sebagai segel, di mana orang percaya menjadi apa, saudara? Ayo, saudara jadi apa? Kalau saudara adalah milik Allah, yang bertanggung jawab siapa? Kalau saudara sadar saudara adalah milik Allah, kenapa saudara harus khawatir tentang apapun? Saudara, Roh Kudus adalah segel. Sekali lagi, Roh Kudus adalah segel, meterai. Amin. Di mana begitu saudara disegel Roh Kudus, saudara adalah apa? Milik Allah. Barang siapa yang macam-macam dengan kita, urusannya bukan sama kita. Urusannya Roh Kudus itu pribadi ketiga Allah Tritunggal loh. Bayangin, ya. Berarti Allah yang menyelamatkan, Allah yang mensegel. Sekarang pertanyaannya begini, memang ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Roh Kudus? Halo? Tidak ada. Kalau begitu kenapa kita harus khawatir, wong kita milik Allah kok, amin? Nah saudara, kalau kita berbicara masalah meterai, ya, fungsi Roh Kudus sebagai meterai itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Yuk coba tolong kita buka bersama-sama Alkitab di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke, saya akan bacakan bagi saudara bisa perhatikan di layar ya. Layar Videotron ini, puji Tuhan kita punya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ya menyertai kamu sehari saja, 2 hari saja, selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Roh Kudus diam di mana, saudara? Coba ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik. Ini fungsi segel ya, kalau kita roh penolong ini kan Roh Kudus. Kita harus perhatikan ini ayat ini dari sudut pandang Efesus 1 tadi, meterai. Bayangin ya saudara ya. Begitu Roh Kudus menjadi segel, perhatikan, Roh Kudus itu tidak mensegel. Roh Kuduslah meterainya. Mengerti bedanya? Kalau Roh Kudus
memberi meterai berarti Roh Kudus memberikan sesuatu yang lain di luar dirinya untuk memeteraikan kita. Ayatnya tidak berkata begitu. Ayatnya berkata bahwa Roh Kudus adalah meterai. Artinya Roh Kudus sendiri yang menyegel kita agar kita menjadi milik kepunyaan Allah. Amin. Nah, saudara, Roh Kudus itu tidak datang dan pergi sakarepe dhewe, enggak. Yang sakarepe dhewe itu kita. Kita harus setuju yang sakarepe dhewe itu kita. Maksudnya apa? Sakarepe dhewe kita mengabaikan dorongan Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus bilang, ayo kamu dengerin Injil, enggak mau. Itu kita, bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus apa? Menyertai kita selama-lamanya. Nah, kalau Roh Kudus itu datang dan pergi, berarti meterai itu datang dan pergi. Kan lucu toh saudara? Ya enggak? Jadi saudara-saudara sudah disegel oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai untuk menyatakan bahwa saudara selama-lamanya adalah milik Allah. Amin. Nah, kembali ke PowerPoint. Nah, kalau kita perhatikan ya, ayatnya beberapa slide yang tadi, di struktur kiastik itu di tengah itu ada apa namanya? Penebusan. Nah, sekarang begini, perhatikan baik-baik. Karena saudara sudah ditebus, saya ulangi sekali lagi, karena saudara sudah ditebus, Roh Kudus otomatis menjadi meterai untuk menyatakan bahwa jemaat GBI Keluarga Kudus adalah milik kepunyaan Allah. Amin. Itu semuanya karena penebusan yang dikerjakan siapa? Yesus. Kurang beruntung apa kita? Perhatikan, Roh Kudus berfungsi sebagai segel. Roh Kudus diberikan karena kita sudah ditebus. Bahkan saudara, ketika saudara disegel oleh Roh Kudus, saudara dinyatakan bahwa saudara ini adalah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya begini, ketika saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudara difungsikan, ya, perhatikan baik-baik. Saudara difungsikan sebagai umat pilihan Allah. Saudara difungsikan sebagai imamat yang rajani. Arti imamat yang rajani, imam itu zaman perjanjian lama, tugasnya berdoa kepada Allah. Artinya, kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita punya kewajiban untuk berdoa, bukan berdosa ya, salah ya saudara ya. Kita punya kewajiban untuk berdoa. Namun, perhatikan, karena 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, raja itu berbicara masalah otoritas. Artinya apa? Kalau kita gabung semuanya, begini. Karena penebusan Yesus Kristus, kita menjadi milik Allah di mana Roh Kudus adalah meterainya. Yang setuju katakan amin. Karena kita adalah milik Allah, kita menjadi imamat yang rajani, amin. Karena kita imamat yang rajani, setiap apa yang kita doakan itu besar kuasanya. Setuju saudara? Amin, amin. Karena kita imamat yang rajani, apa yang kita doakan besar kuasanya. Doa orang benar, besar kuasanya. Saya sudah ceritakan kan, zaman dahulu ketika saya masih kecil, Opa Ayub berdoa, Tuhan bangkitkan cendekiawan-cendekiawan dari tempat ini. Dan saya teringat satu cerita lagi saudara, dulu ketika zaman dulu saya masih SD, TK SD begitu. Tampang saya dulu tidak seganteng dan semenawan ini. Ternyata saya itu punya kelebihan di batuk saya saudara. Saya agak sedikit seperti ikan lohan ya, maksud saya itu seperti ini. Saya ngatain diri saya sendiri ya saudara ya. Nggak ganteng dan nggak menarik kayak sekarang. Tapi saya ingat opa saya itu bilang, wah ini batuknya profesor. Itu saya tiba-tiba diingatkan. Dan saudara puji Tuhan, saya dapat tanggung jawab baru sekarang. Saya bukan mahasiswa lagi sekarang, saya masih mahasiswa tapi saya diberi tanggung jawab. Untuk saya menjadi reviewer jurnal. Oke. Salah satu tugas calon profesor itu menjadi reviewer jurnal. Berarti
Itu saya nggak ngerti, Pak Ayub pas masih hidup itu ngomongnya bercanda atau bagaimana. Tetapi kata-katanya itu masih menggema dan terjadi di zaman sekarang. Para orang tua, doa saudara untuk keturunan saudara itu akan menggema terus menerus. Amin. Amin. Katakan kepada anak saudara, anakku pinter, dapat beasiswa LPDP, kuliah di Ivy League, memuliakan Tuhan. Amin saudara. Kita nggak ngerti, kita tuh kadang-kadang nggak ngerti apa yang kita ucapkan, itu besar kuasanya. Orang kita milik kepunyaan Allah kok, amin. Jangan kecilkan kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita. Orang percaya nggak boleh khawatir, amin. Karena kita itu milik siapa? Milik Allah. Kalau kita milik Allah, yang tanggung jawab siapa? Ya Allah sendirilah. Kalau kita adalah milik Allah, ya. Kalau kita adalah milik Allah, ketika kita berinteraksi, kita akan menjadi saluran kasih Kristus. Amin, saudara. Amin. Ketika kita adalah milik Allah, maka ketika kita berinteraksi, kita akan lebih memilih untuk memberkati daripada melihat kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Yang setuju katakan amin. Itu fungsi meterai. Sekali kita milik Yesus, maka kita adalah milik Yesus. Ya. Dan kabar baiknya adalah tidak ada yang bisa mengambil saudara dari cengkraman kasih Tuhan. Enggak ada. Karena apa? Tuhan sendiri yang mensegel. Roh Kudus itu kan Allah kan? Roh Kudus sendiri yang mensegel. Roh Kudus itu segelnya. Maaf. Jadi saudara tidak mungkin diambil oleh kuasa jahat sedikit pun. Karena Roh Kudus adalah meterainya. Orang percaya nggak bisa disantet, saudara. Amin. Amin. Jangan takut ya kalau rumahnya saudara ada apa-apa, usir aja. Saudara punya kuasa yang sama kok, orang Roh Kudusnya sama, amin. Usir aja. Harusnya yang menunggu rumah saudara itu takut sama saudara. Karena saudara adalah milik Allah, saudara dimeterai oleh Roh Kudus. Tapi seringkali kita sendiri yang takut. Mulai hari ini punyalah keberanian bahwa apa yang kita doakan besar kuasanya. Karena saudara adalah milik Allah. Sudah diberkati pagi hari ini, amin. Oke, terus. Nah, jadi menjadi milik kepunyaan Allah berarti kita menjadi milik Allah, kita punya pekerjaan baik ya. Di Efesus 2 ayat 10, saudara itu dilibatkan di dalam pekerjaan baik. Jadi menjadi kepunyaan Allah itu tidak boleh sembarangan, tidak bisa sembarangan. Tetapi bersyukurnya Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita semuanya, supaya kita menjadi milik Allah yang benar-benar berfungsi, tidak sembarangan. Oke, selanjutnya. Di Efesus 1 ayat 13-14 itu juga dikatakan bahwa, sebentar saya cek dulu, 1 ayat 13. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Nah, kata jaminan dalam Efesus 1 ayat 14 itu menggunakan bahasa Yunani arabon. Ikuti kata saya, arabon, 2, 3. Arabon ya saudara ya. Kalau yang buat sarapan itu namanya abon, itu beda. Oke. Nah, arti jaminan dalam konteks Efesus 1 ayat 14 adalah, ini dia, keindahan dan kemuliaan kehidupan rohani yang sebenarnya dari Allah bagi orang percaya, di mana orang percaya dipersilakan untuk mencicipi apa? Mencicipi keindahan dan kehidupan rohani oleh karena karya Roh Kudus. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di situ Roh Kudus bekerja menjadi meterai bagi saudara, di mana saudara itu berhak mencicipi kualitas hidup Allah sendiri. Ayatnya berkata di mana? Yohanes 6 ayat 47. Tolong, Kak. Oke. Baca bersama-sama. 2, 3. Oke, perhatikan ya ayatnya ya. Ini yang berkata siapa? Yesus. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus sendiri, ia mempunyai hidup yang kekal. Ingat, sekali lagi, hidup yang kekal itu hidup dengan kualitas Allah.
Ya, hidup Allah itu tidak khawatir. Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang menang atas segala sesuatu. Dan perhatikan, saudara menikmati itu bukan saat saudara pulang ke rumah Bapa, bukan. Ayatnya berkata apa? Sesungguhnya barang siapa percaya, ia. Oke, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara punya hidup yang kekal? Sekali lagi, sudahkah saudara punya hidup yang kekal? Sudah, saudara diperkenankan untuk mencicipi, merasakan. Ya. Di dalam praktek keseharian, yuk PowerPoint yuk. Kembali ke PowerPoint yang tadi. Saudara itu, ya karena saudara dipersilakan untuk mencicipi kehidupan kekal, artinya orang percaya itu tidak normal kalau hidup di dalam pergumulan. Enggak ada amin. Orang percaya itu hidup penuh kuasa, amin. Orang percaya itu bisa hidup menang atas kelemahannya. Orang percaya itu hidup menang atas dosa, amin saudara. Orang percaya hidup taat, amin. Karena saudara dipersilahkan untuk mencicipi, ya, mencicipi. Mencicipi apa sih? Mencicipi kualitas kehidupan Allah. Kita nggak bisa loh saudara, mengupayakan untuk menikmati kehidupan dengan kualitas Allah itu nggak bisa. Mau diupayakan kayak gimana pun, mau saudara puasa, mau saudara taat, mau gini, yang muncul dari dalam diri sendiri itu tidak akan mungkin. Ya. Ingat, kita manusia yang sudah apa saudara? Terjual di bawah kuasa dosa. Tidak pernah mungkin manusia seperti kita, saya dan saudara yang sudah rusak oleh dosa, bisa mencicipi kehidupan Allah, enggak akan mungkin. Namun, Allah memberikan itu semuanya karena penebusan Yesus, amin saudara. Jadi pagi hari ini terimalah berkat Tuhan. Saudara yang sedang bergumul melawan kelemahan-kelemahan diri saudara, hari ini ada jawaban, amin. Di mana Roh Kudus itu menjadikan saudara milik Allah, dan saudara boleh mencicipi semuanya itu karena penebusan Yesus. Harusnya kita menjadi orang percaya yang penuh sukacita, amin saudara. Harusnya kita menjadi orang percaya yang tidak khawatir. Saudara, kalau saudara mau jujur ya, kalau kita mau jujur ya, berita akhir-akhir ini tuh isinya berita tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat. Buat saya yang baca itu, saya mau bodoh amat saudara, serius. Kenapa? Karena saya milik Allah. Kita semuanya milik Allah, amin. Kalau Yesus datang, puji Tuhan. Ini saya enggak berkata siapa diangkat, enggak ya. Yang jelas Yesus datang kedua kali dan kita semuanya diubah dengan tubuh kemuliaan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus, itu diingat. Akhir zaman jangan jadi berita yang mengerikan, enggak ada berita yang mengerikan. Di dalam Alkitab, karena Injil adalah kekuatan Allah, akhir zaman itu berita yang paling menggembirakan. Karena saudara milik Allah, saya adalah milik Allah. Amin saudara. Dan yang jelas ya, jangan bandingkan diri kita dengan umat Israel. Umat Israel itu punya urusan sendiri. Oke. Tugas kita kepada umat Israel adalah kita berdoa supaya apa? Supaya orang Israel itu mengenal Yesus. Amin saudara. Itu aja. Saudara adalah milik Allah, amin saudara. Ya ikuti kata-kata saya, aku milik Allah. Kasih tahu sebelahnya, kamu milik Allah juga. Asik. Jadi saudara itu dijamin agar saudara itu bisa hidup benar, saudara bisa hidup kudus dan berkenan di depan Allah karena kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang begini, kita tahu semuanya ya, kita sudah belajar, tadi kita sudah bahas materai itu seperti apa, jaminan itu seperti apa. Oh ya, ngomong-ngomong saudara, saya percaya di dalam pekerjaan saudara, Tuhan akan munculkan saudara sebagai pekerja yang berintegritas. Karena saudara sudah ditebus, ingat itu. Amin. Nah saudara, ini gimana supaya saya ngerti materai, saya ngerti jaminan, terus bagaimana, apa yang mestinya saya lakukan untuk saya bisa menikmati itu semuanya. Oke, kita lihat PowerPoint selanjutnya.
Nah, ini ada hubungannya dengan Injil. Kalau kita buka Efesus 1 ayat 13, nah coba bisa kembali ke ayat yang tadi Kak, Efesus 1 ayat 13. Terima kasih. Next lagi. Ya, 13. Ya, oke, terima kasih. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar apa? Yaitu Injil keselamatan. Oke, PowerPoint. Nah, ini ada hubungannya loh saudara. Next. Ya. Apa hubungan Injil dengan Roh Kudus? Hubungan antara Roh Kudus dan Injil adalah hubungan yang saling terintegrasi ya, nggak bisa dipisahkan di dalam perjanjian baru. Nah, perhatikan. Roh Kudus sangat penting untuk menerima dan memahami Injil. Jadi Roh Kudus itu penting bagi kita supaya kita bisa menerima dan memahami Injil. Serta Roh Kudus berkuasa melalui Injil untuk memberdayakan baik pengkhotbah maupun jemaat yang mendengar Injil. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, saudara akan mendengar tentang Roh Kudus yang adalah materai. Roh Kudus adalah jaminan. Itu kalau saudara dengerin Injil. Karena Injil itu mengekspos tentang Bapa yang mengasihi kita dan memberikan anaknya. Oke? Anak yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus kita. Dan Injil juga berbicara Roh Kudus yang menjadi materai dan jaminan. Jadi jemaat perlu mendengar Injil. Amin saudara. Nah saudara, saya harus jelas. Tidak semua pesan yang muncul dari mimbar itu adalah Injil. Tidak semua. Terutama kalau kita mengeksplorasi dunia maya, melihat berbagai macam tema khotbah ini dan itu. Saya berani bertaruh tidak semuanya berbicara tentang Injil. Nah, saya akan kasih trik ya gimana caranya untuk melihat pengajaran ya. Begini. Di satu sesi khotbah, kalau tidak membahas satu di antara tiga dan tiga ini, maka itu bukan Injil. Injil membahas Bapa yang mengirimkan putra. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya. Oke? Itu kalau tidak ada ini bukan Injil. Dan harus ada pengorbanan Yesus. Kalau satu sesi khotbah tidak membahas pengorbanan Yesus itu bukan Injil. Lalu yang terakhir harus membahas Roh Kudus yang berfungsi sebagai agen transformasi. Terus lalu materai dan jaminan. Kalau tidak ada satu dan tiga ini, jadi tiga ini harus ada, itu bukan Injil. Dan saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani di situ. Serius. Karena Roh Kudus dan Injil itu hubungannya itu saling jadi satu. Kalau saudara nggak dengerin Injil, Roh Kudus nggak kerja. Yang ada adalah kita selalu berintrospeksi, kita selalu merasa kayaknya aku kurang deh, kayaknya aku harus melakukan sesuatu untuk bisa menikmati keselamatan, kayaknya aku harus begini supaya aku bisa menikmati berkat Allah. No, tadi kita sudah belajar kan, tanpa penebusan tidak ada apa saudara? Berkat dan warisan. Nah bagaimana kalau saudara itu makanannya, suka jajan pengajaran di luar sana? Lebih baik dengarkan GBI Keluarga Kudus. Setuju saudara? Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Follow Instagram dan TikTok. Karena tidak semuanya yang diberitakan itu Injil. Mohon maaf. Kita datang ke gereja bukan untuk dihibur secara rohani. Sangat amat berbahaya kalau pendeta, pastor tidak mengkhotbahkan Injil. Lebih baik stand up komedi sekalian. Karena saudara butuh Injil. Ingat, saudara butuh Injil yang suci, katakan amin. Saat Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak bekerja saat stand up komedi. Kita datang ke sini untuk belajar Injil. Amin. Saat kita belajar Injil, maka sukacita itu mengalir. Roma 12 ayat 2, berubahlah melalui pembaruan budimu. Injil yang mengubah akal budi kita. Dan Injil memberikan kekuatan kepada saudara. Amin saudara. Injil akan membuat saudara mengingat kembali bahwa saudara itu sudah ditebus.
Injil akan membuat saudara mengingat kembali bahwa saudara itu milik Allah. Injil akan membuat saudara mengingat kembali bahwa Roh Kudus adalah meterai dan jaminan. Dan ini adalah bentuk pemeliharaan Bapak Gembala dan saya untuk menjaga saudara, agar saudara mengalami pertumbuhan rohani karena Injil. Oke, implikasinya apa dalam kehidupan kita? Yuk dengan cepat. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang menjadi jaminan bahwa kita adalah milik pribadi Allah. Saudara adalah milik pribadi Allah, amin. Nah, Roh Kudus diberikan oleh Bapa karena Yesus Kristus agar kita dapat mencicipi keindahan, kemuliaan, kehidupan rohani. Pagi hari ini saudara itu adalah pribadi-pribadi yang melimpah secara rohani. Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara. Fungsinya apa? Efesus 2 ayat 10. Mari kita bersama-sama masuk di dalam pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan bagi kita. Yang terakhir, Roh Kudus bekerja untuk membuat kita dapat memahami Injil dan menikmati kuasa Injil. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saat saudara datang ke tempat ini, mendengarkan Injil dan puji Tuhan, saudara mengulangi sermon ini, kuasa Injil bekerja untuk mengingatkan kembali. Amin. Saya juga dorong semuanya saudara untuk ikut tergabung di dalam care group. Saudara bisa daftar ke nomor pastoral untuk mengulang kembali, sekali lagi mengulang kembali. Karena care group didesain untuk mengulang kembali firman yang hari Minggu. Saudara bisa berdiskusi tentang firman, saudara bisa menikmati perjamuan kudus, dan saudara bisa saling mendoakan satu sama lain. Oke, itu implikasi kehidupannya dalam kehidupan kita. Nah saudara, next. Hubungan materai dengan perjanjian kekal. Yang pertama adalah Bapa memberikan perjanjian kekal di mana Yesus Kristus menggenapinya dan Roh Kudus menjadi jaminannya. Perhatikan. Bapa memberikan perjanjian kekal, Yesus yang menggenapinya dan Roh Kudus yang menjaminnya. Amin. Lalu kita telah sah untuk berhak menerima janji Allah karena Roh Kudus adalah meterai dan segel. Tahun ini saya percaya saudara semuanya menikmati kepenuhan janji Allah karena Roh Kudus adalah meterai kita. Amin. Percayalah saudara, keturunan saudara tidak meminta-minta. Karena apa? Karena saudara adalah milik Allah dan Roh Kudus adalah jaminan. Di dalam setiap pekerjaan saudara, apa yang saudara kerjakan berhasil karena Roh Kudus adalah jaminan. Amin saudara? Oke, good. Kita dapat menikmati segala berkat rohani karena Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Luar biasa. Nah, kesimpulannya. Oke, yang pertama, melalui pengorbanan Yesus Kristus kita menerima Roh Kudus. Saudara sudah menerima Roh Kudus. Amin, saudara. Karena saudara sudah ditebus. Yang kedua, Roh Kudus adalah meterai yang menandakan kita adalah milik pribadi Allah. Selamat pagi, milik pribadi Allah. Amin, saudara. Saudara ini milik kepunyaan Allah loh. Ya. Kalau saudara milik kepunyaan Allah, Allah yang memelihara sempurna. Oke. Dan Allah ingin menyatakan dirinya melalui hidup saudara. Allah ingin menyatakan kasih-Nya melalui hidup saudara kepada siapapun yang saudara temui. Oke, lalu Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menikmati segala berkat rohani bagi kemuliaan Allah. Saat saudara diberkati, berdoalah, Tuhan, biarlah berkat ini memuliakan Engkau. Saat saudara diberkati, berdoalah, Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengelola berkat ini. Setuju saudara? Karena seringkali ketika kita berkat melimpah, seringkali kita lupa. Lupa apa? Lupa sang pemberi berkat. Ingat, jangan cari berkatnya, tapi carilah sang pemberi berkatnya. Setuju saudara? Tetapi kita bersyukur, sang pemberi berkat itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi jangan khawatir sedikit pun berkat Tuhan melimpah karena Roh Kudus adalah jaminan. Yang terakhir, Roh Kudus membuat kita menerima kuasa Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya mengajak kita semuanya untuk terus bertekun di dalam kabar baik ini. Ya. Berdoa saudara, saya punya keyakinan bahwa beberapa minggu ke depan
Injil itu makin tajam diberitakan di tempat ini. Karena hanya satu-satu, kekuatan Allah itu cuma Injil. Saat Injil diberitakan, mujizat terjadi. Saya sudah sering mensaksikan, ya begitu orang mendengar Injil, tiba-tiba ada mujizat saja terjadi. Itu bukan karena hebatnya saya bukan hebat saudara. Tetapi yang hebat itu Injil yang adalah kekuatan Allah. Amin saudara. Ayo kita terus bertekun, kita terus belajar, dan saya percaya Roh Kudus yang adalah jaminan itu membuat kita semuanya bisa menikmati kebaikan Allah. Tutup Alkitab saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Tuhan membangkitkan setiap saudara untuk menjadi alat perluasan bagi pemberitaan kabar baik Injil. Sehingga sahabat, orang-orang yang terhubung dengan saudara, mereka akan mengalami kuasa Allah oleh Injil yang saudara sampaikan kepada mereka. Itulah sebabnya hari ini Tuhan penjagamu siang dan malam. Tuhan akan mengalirimu dengan air dan setiap saat aliran itu akan mengalir. Pagi ini kau pulang berlimpah-limpah, angkat tangan saudara. Terimalah segala kebaikan, kebajikan dari rahmat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama-sama ya saya.